Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang yang akan mempresentasikan akuntansi aset daerah. Sebelumnya kami minta maaf pada Ibu Dr. Ratna Septrianti, SE MSI AKT, karena adanya miskomunikasi, akhirnya kami memisahkan kelompok. Oke, next. Yang pertama nama kelompok yang ada Akbar Rizky Anwar dengan NPM 225103101. Lalu ada M. Hafiz Yazid dengan NPM 225103101. Lalu ada Rizky Pasyad dengan NPM 225103135. Oke, langsung ke materi. Pertama, jenis-jenis aset daerah. Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki kemampuan atau yang dikuasai pemerintah daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya. Aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua benda tidak bergerak, yaitu tanah, bangunan, benda bergerak, yaitu personality. Lalu selanjutnya kelembagaan pengelolaan aset daerah. Efektivitas dan efisiensi manajemen aset daerah juga dipengaruhi oleh struktur kelembagaan pengelolaan aset di pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah membutuhkan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi yang baik antara bagian terkait, misalnya antara bagian perlengkapan, satuan kerja, dan bagian keuangan BPKD, seperti yang tertera di gambar. Oke, next. Lalu yang selanjutnya siklus manajemen aset daerah. Pada saat digunakan harus dilakukan pencatatan mengenai siklus dan tujuan penggunaan aset. Yang siklus manajemen aset daerah secara umum meliputi tahap-tahap sebagai berikut, yaitu perencanaan, pengendalian, penggunaan, pentaatan, lalu yang terakhir pensamaan dan pemeliharaan. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan. Selanjutnya, sistem dan prosedur akuntansi aset. Sistem akuntansi aset pemerintah daerah berisi tentang ketentuan mengenai prosedur pengadaan barang, prosedur penyimpanan, dan penyaluran prosedur pemantaan, prosedur pemeliharaan, prosedur penuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, prosedur perubahan status hukum. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen aset daerah. Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam manajemen aset daerah adalah pemerintah daerah harus melakukan manajemen aset tersebut sejak tahan perencanaan. Pada saat pembelian, pemanfaatan, rehabilitasi sampai pada tahap penghapusan aset, semua tahap tersebut harus terdokumentasi dengan baik. Yang pertama, pengadaan aset tetap harus dianggarkan. Yang kedua, pada saat pembelian harus dilengkapi dokumen transaksi. Dan yang ketiga, pada saat digunakan harus dilakukan pencatatan atau administrasi secara baik. Dan yang terakhir, pada saat penghentian harus dicatat dan diotorisasi. Selanjutnya, permasalahan dalam pengolahan aset daerah. Aset daerah yang bernilai ekonomis besar dan secara fisik terdiri atas berbagai jenis dan tersebar lokasinya menimbulkan kompleksitas dan berpotensi memunculkan permasalahan baik dalam pengelolaan, pemanfaatan maupun pencatatannya. Kompleksitas dan permasalahan manajemen aset Pemda tersebut bisa disebabkan karena yang pertama belum dilakukan inventarisasi seluruh aset daerah, yang kedua belum dilakukan penilaian atas seluruh aset daerah, yang ketiga terdapat beragam jenis hak penguasaan atas aset daerah yang dipegang oleh berbagai pihak.
Yang keempat, ketidakjelasan status kepemilikan atas beberapa jenis aset seperti tanah, jalan, jembatan, dan sebagainya. Yang kelima, aset daerah tersebut terkait dengan kepentingan yang berasal dari berbagai institusi, pemerintahan, dan non-pemerintahan. Dan yang terakhir, lemahnya koordinasi dan pengawasan atas pengelolaan aset daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan bahas kesimpulan. Kesimpulan di sini salah satu aspek penting untuk optimalisasi manajemen keuangan daerah adalah adanya sistem manajemen aset daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Manajer publik di pemerintah daerah perlu mengetahui prinsip-prinsip manajemen aset daerah agar aset-aset yang ada dapat dikelola secara optimal. Poin kedua, berdasarkan bentuknya, aset daerah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu aset keuangan dan aset non-keuangan. Sementara itu, jika dilihat dari penggunaannya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu aset daerah yang digunakan untuk operasi, dua aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan publik, tiga aset daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik. Jika dilihat dari mobilitasnya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu aset tidak bergerak dan aset bergerak. Poin ketiga, siklus daerah terdiri perencanaan, pengadaan, penggunaan, dari beberapa tahap, yaitu pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, dan rehabilitas, serta penghapusan atau pemindah tanganan. Tiap tahap membutuhkan kebijakan, pencatatan, pemantauan, dan pengawasan secara memadai. Poin keempat, prinsip-prinsip manajemen aset antara lain setiap pengadaan aset tetap harus dianggarkan pada saat pembelian, harus dilengkapi dokumen transaksi pada saat digunakan, harus dilakukan pencatatan atau administrasi secara baik. Pada saat penghentian harus dicatat dan diotorisasi. Next, review jurnal. Pengelolaan aset daerah dalam rangka mempertahankan wajar tanpa pengecualian di Kabupaten Kampar. Latar belakang, mengupas tentang pengelolaan aset daerah di Kabupaten Kampar dengan tujuan untuk menjaga opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Kajian yang dilakukan oleh Hadi Nur Rahman, Mezi Haryanto, dan Tri Sukirno Putro dari Universitas Riau ini membahas belum optimalnya koordinasi dan akuntabilitas kinerja dalam pengelolaan aset tetap daerah di Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pengelolaan aset di daerah dan menggunakan teori pengelolaan barang daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Metodenya desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pengelolaan aset daerah di Kabupaten Kampar. Kajian yang dilakukan oleh Hadi Nur Rahman, Mezi Haryanto, dan Tri Sukirno Putro dari Universitas Riau ini menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pengelolaan aset di kabupaten tersebut. Next. Hasil dan pembahasan jurnal. Poin pertama, jurnal menyajikan temuan dan pembahasan mengenai pengelolaan aset daerah di Kabupaten Kampar. Kajian Hadi Nur Rahman, Mezi Haryanto, dan Tri Sukirno Putro dari Universitas Riau menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap dan barang milik daerah di Kabupaten Kampar belum sepenuhnya optimal dalam hal akuntabilitas kinerja. Meskipun upaya untuk mematuhi peraturan tentang manajemen aset telah dilakukan, tantangan seperti nilai aset yang tidak sinkron, perbedaan inventaris, serta sistem pelaporan dan pengendalian yang kurang optimal masih tetap ada. Poin kedua, studi ini menyoroti pentingnya sumber daya manusia dalam pengelolaan aset dan mengidentifikasi faktor-faktor seperti komitmen kepemimpinan dan penilaian aset sebagai kendala dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Meskipun terdapat kemajuan dalam opini pelaporan keuangan, permasalahan dalam pengelolaan aset daerah menunjukkan perlunya perbaikan lebih lanjut dalam praktik pengelolaan aset. Poin yang terakhir, penelitian tersebut menekankan pada nilai ekonomi dan komersial aset, wajibnya pencatatan aset daerah,
serta pentingnya perencanaan anggaran untuk pemeliharaan aset. Dengan menganalisis tantangan dan praktik pengelolaan aset daerah, studi ini memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi proses pengelolaan aset di Kabupaten Kampar. Review jurnal yang terakhir, kelebihannya ialah kelebihan jurnal ini terletak pada pendekatan kualitatif yang mendalam, analisis komprehensif terhadap isu-isu pengelolaan aset daerah, serta landasan teoritis yang kokoh untuk mendukung kesimpulan dan rekomendasi yang diajukan, serta memiliki kekurangan, yaitu kekurangan jurnal ini dapat mencakup keterbatasan dalam cakupan informan serta ke dalam analisis terhadap beberapa aspek kunci dalam pengelolaan aset daerah di Kabupaten Kampar. Terima kasih. Sekian presentasi kelompok Ya, sekian 5. dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.